Oke, sekarang ke mitokondria. Jadi kita udah tahu kalau mitokondria itu dia punya struktur yang terdiri dari yang pertama, dari luar itu ada membran luarnya yang warna coklat ini. Terus ke dalam itu ada membran dalam yang warna kuning ini ya. Terus antara membran luar dan membran dalam itu ada ruangan antar membran yang warna putih ini. Jadi ruangannya atau celah antara membran luar dan membran dalam. Terus di membran dalam itu kita punya protein yang warna hitam-hitam ini. Lalu ada lekukan, jadi setiap lekukan yang warna kuning ini itu disebutnya sebagai krista. Nah, gunanya krista ini adalah untuk meningkatkan luas permukaan. Jadi semakin dia kayak berkelok-kelok-kelok gitu, sebenarnya kalau semakin direntangkan dia akan semakin panjang ya, dibandingkan kalau misalnya membran dalamnya itu dia nggak berlekuk. Nah, tujuan dari meningkatkan luas permukaan ini adalah sebenarnya semakin banyak juga protein yang ada di membran yang berlekuk ini gitu ya. Karena luas permukaannya makin tinggi, makin besar, maka protein yang ada di membran dalamnya itu bisa lebih banyak. Nah, gunanya protein nanti deh ya. Terus di dalamnya lagi itu ada matriks. Di dalam membran dalam itu yang warna putih itu matriks. Terus ada ribosom yang warna coklat, titik-titik coklat, dan yang warna biru itu adalah DNA sirkular ya. Oke, sekarang kita ke fungsi dari mitokondria. Jadi mitokondria itu biasanya disebut sebagai the power of house in cell. Jadi tempat untuk pabrik energi atau tempat untuk mengkonversi energi kimia, atau tadi pabrik energi, atau juga tempat respirasi seluler. Nah, jadi protein yang di dalam atau yang ada di membran dalam ini itu akan berperan dalam proses respirasi seluler ya. Jadi tadi karena membran dalamnya itu punya luas permukaan yang meningkat karena berlekuk, maka proteinnya itu kan semakin banyak tuh. Nah, protein tadi kan berperannya untuk respirasi seluler. Jadi semakin banyak protein maka semakin sering juga terjadi respirasi seluler kan. Nah, apa sih respirasi seluler ini? Respirasi seluler ini tuh sebenarnya ada hubungannya, tapi juga tidak apa ya, sama dengan ya kalau disebut sebagai respirasi yang narik napas terus ngeluarin udara juga dari tubuh gitu ya. Tapi ada juga sih hubungannya. Nah, gini. Jadi respirasi seluler itu adalah respirasi yang terjadi di sel gitu ya. Jadi respirasi yang terjadi di sel. Nah, respirasi seluler ini itu dia membutuhkan oksigen O2. Jadi oksigen yang kita hirup ya, kita inhalasi itu ya dari lingkungan luar, terus kita masuk, maksudnya oksigen itu masuk gitu ya, entar lewat lubang hidung atau lewat mulut biasanya ya. Itu kan diteruskan sampai ke rongga pernafasan, terus sampai ke alveolus, terus nanti ada kayak pertukaran gitu ya, oksigen yang dari alveolus itu nanti bakal dibawa oleh pembuluh darah ya, terus nanti masuk ke sel gitu kan. Nah, dari sel oksigennya akan masuk ke mitokondria gitu. Jadi bisa dikatakan tadi ya gue bilang respirasi inhalasi ekshalasi itu tuh nggak sama dengan respirasi seluler, tapi ada hubungannya gitu ya. Jadi jangan samakan mereka jadi sinonim satu sama lain, tapi ada hubungannya gitu ya. Nah, tapi for your information, setelah itu kan nanti CO2-nya itu akan tadi kan bertukar dari pembuluh darah ke alveolus, terus nanti dikeluarin dari tubuh gitu, jadi ekshalasi ya. Tapi intinya adalah oksigen itu dapat dari mana? Oksigen itu dapat dari ketika kita menginhalasi si oksigen itu dari luar masuk ke dalam organ pernafasan, masuk ke alveolus, nanti baru diangkut ke pembuluh darah, dan pembuluh darah akan membawa oksigen ke seluruh sel di tubuh kita gitu ya. Jadi
itu perjalanan yang panjang. Intinya tadi oksigen dapat dari situ. Nah, oksigen ini itu dipakai nanti di dipakai untuk perannya dalam mengkonversi glukosa jadi makanan ini menjadi molekul yang lebih kecil atau ATP di sini ya. Jadi makanya disebut sebagai konversi energi kimia. Jadi perubahan energi kimia dari makanan menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Nah, ATP ini adalah bentuk kimia dari energi yang selalu dipakai di tubuh kita dengan mudahnya gitu. Jadi kenapa nggak pakai glukosa aja gitu ya? Tapi kenapa harus diubah lagi dari glukosa jadi ATP? Karena ATP ini tuh adalah molekul yang lebih kecil dibandingkan glukosa yang biomolekul yang besar gitu. Jadi perlu perlu di package kecil-kecil gitu sehingga bisa dipakai dengan lebih mudah. Intinya kayak gitu. Nah, si mitokondria ini tuh membutuhkan oksigen untuk mengkonversi makanan menjadi ATP. Nah, jadi kita juga bisa menjelaskan lagi gitu, glukosa itu kan dari mana gitu ya. Glukosa itu datangnya kan dari sini gitu ya. Jadi mulainya kan pertama ketika kita lapar, kita makan nasi misalnya ya. Jadi makanan nih kita masukkan ke dalam organ pencernaan kita gitu kan, mulai dari mulut, terus kerongkongan, terus nanti dicerna di organ pencernaan di dalam. Nah, nanti akan dihasilkan biomolekul kan. Jadi nasi itu nanti akan dikonversi jadi biomolekul yang lebih sederhana, glukosa. Glukosa ini kan dia C6H12O6 ya. Nah, glukosa ini kan mungkin lebih lebih sederhana dibandingkan nasi yang kompleks ya. Tapi dia belum cukup sederhana untuk dipakai jadi bentuk kimia energi gitu. Jadi makanya glukosa nanti akan masukkan gitulah ya ke dalam mitokondria untuk diproses lebih lanjut lagi jadi bentuknya ATP gitu ya, energi gitu. Nah, sehingga prosesnya itu sebenarnya ya panjang juga ya gitu ya. Tadi kita tanya oksigen dapat dari mana. Nah, sekarang glukosa dapat dari mana? Nah, dari sini ya taunya gitu. Oke, jadi nanti pengubahan bentuk kimia glukosa jadi ATP itu di mitokondria gitu ya. Nah, kita tahu kan C6H12O6 ini glukosa. Jadi ATP ini kita juga tahu sebenarnya gitu ya bahwa ATP ini tuh adalah bentuk ikatan nukleotida yang mana terdiri dari nukleosida yang bahasanya itu adenin dan berikatan dengan 3 fosfat gitu. Jadi lebih sederhana gitu ya ATP dibandingkan glukosa gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi mitokondria itu tadi perannya adalah untuk tempat mengkonversi energi kimia dari makanan menjadi ATP. Terus dihasilkan ATP, di mana ATP ini adalah bentuk energi kimia yang dipakai oleh tubuh kita ya, dan melibatkan respirasi seluler. Jadi respirasi seluler itu adalah membutuhkan oksigen yang levelnya itu di tingkat sel gitu. Jadi oksigennya itu masuk ke dalam sel, terus diteruskan ke mitokondria dan dipakai di bagian protein ini untuk mengubah glukosa menjadi ATP gitu. Oke.